Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Jasa Radiani, mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 1712033, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai opini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global kelas 7I. Nah, di video kali ini saya akan memberikan opini mengenai materi 4, 5, dan 6. Materi keempat itu merupakan materi tentang cryptocurrency. Dan materi 5 itu tentang revolusi industri, dan materi 6 itu tentang ideologi. Materi yang pertama yaitu mengenai cryptocurrency. Apa sih itu cryptocurrency? Jadi, cryptocurrency ini adalah jenis mata uang digital yang mana sistem pengelolaannya itu dikelola oleh yang namanya blockchain. Nah, blockchain ini merupakan suatu sistem yang penggunaannya itu tidak dikelola oleh suatu bank. Akan tetapi, blockchain ini yaitu dikelola oleh para penggunanya. Siapa itu penggunanya? Itu kita sendiri. Nah, kemudian contoh teknologi pemanfaatan dari blockchain itu seperti yang namanya Bitcoin. Nah, Bitcoin ini merupakan suatu teknologi yang menggunakan blockchain di dalamnya. Nah, Bitcoin ini merupakan salah satu alat yang diciptakan untuk mendukung suatu alat tukar lintas negara. Nah, jadi dalam pengelolaan Bitcoin ini itu sifat transaksinya itu adalah terbuka. Artinya orang lain dapat mengetahui transaksi kita dan juga bebas, tetapi setiap pengguna yang satu dengan yang lainnya tidak dapat mengetahui identitas pribadi dari setiap penggunanya. Jadi, proses pengelolaan uang dalam cryptocurrency ini menggunakan teknik kriptografi atau sandi rahasia. Penggunaan teknik kriptografi ini menurut saya sangatlah baik karena dapat meminimalisir terjadinya pembobolan ataupun hacker dari pengguna lainnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa cryptocurrency ini digunakan oleh pengguna masing-masing ataupun individu masing-masing atau bersifat independen. Jadi, kita tidak boleh lupa dengan username maupun password untuk membuka e-walletnya. Karena ketika kita lupa PIN tersebut, maka kita tidak bisa mengakses uang yang ada dalam uang kripto yang kita miliki. Jadi, itu merupakan salah satu kelemahan dari cryptocurrency. Lalu, kelemahan yang kedua yaitu kita tidak bisa memprediksi bagaimana cryptocurrency ini di masa mendatang karena nilai mata uang bisa tiba-tiba naik pun bisa tiba-tiba turun dalam waktu yang sangat cepat. Tidak bisa memprediksi apakah pemakaian cryptocurrency ini nantinya akan menguntungkan kita atau justru akan merugikan kita. Seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke kelebihan dari cryptocurrency ini. Oke, karena cryptocurrency ini digunakan oleh individu masing-masing, jadi keamanannya terjaga karena hanya kitalah yang hanya bisa mengelola cryptocurrency itu sendiri dan kita bisa melakukan transaksi keuangan tanpa harus menampilkan identitas asli kita, alias pengguna lain tidak dapat mengetahui identitas pribadi kita masing-masing. Nah, kemudian dengan adanya cryptocurrency ini atau uang digital ini, itu tentunya kita semua akan terhindar dari pembuatan uang palsu. Karena mata uangnya ini berbasis kriptografi, menjadikan orang-orang yang memiliki niat buruk atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin yang ingin bisa meretas atau sederhananya orang lain tidak bisa menghacker akun yang kita miliki. Kemudian karena dilakukan secara digital, tentunya kita dapat menggunakannya di mana saja dan kepada siapa saja tanpa adanya tambahan biaya seperti pajak dan juga biaya retail, sehingga cryptocurrency ini dapat dikatakan tingkat fleksibilitasnya tinggi. Selain itu, kita bisa menghemat biaya karena kita akan mentransfer uang ke negara, karena ketika kita akan mentransfer uang ke negara lain dengan menggunakan pihak perantara seperti bank, kita akan dikenakan seperti biaya pajak maupun potongan yang lainnya. Dengan cryptocurrency ini kita tidak usah membayar potongan pajak ataupun potongan lainnya tersebut.
Jadi tentunya penggunaan cryptocurrency ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya itu sendiri, tergantung bagaimana cara kita mengelola cryptocurrency yang kita miliki. Nah, cryptocurrency ini merupakan cara investasi baru. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca yang ditulis oleh redaksi WE Online pada Maret 2019 itu menunjukkan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia ini terutama cukup sudah dikenali oleh beberapa orang. Terhitung sudah 18.000 orang dan 70%-nya itu berasal dari generasi milenial. Artinya, melihat antusias anak muda atau generasi milenial ini memungkinkan ke depannya penggunaan cryptocurrency ini akan lebih banyak dan juga akan lebih lama. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai materi kelima, revolusi industri. Nah, revolusi industri ini bisa dikatakan sebagai suatu perubahan besar dan mendasar terhadap apa yang dilakukan manusia dalam mengelola sumber daya dan memproduksi barang yang tentunya berpengaruh pada tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Revolusi industri ini terbagi menjadi 5, yaitu ada industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0, revolusi industri 4.0, dan revolusi industri 5.0. Nah, saya akan membahas mengenai revolusi 1.0. Revolusi 1.0 ini ditemukan atau terjadi kurang lebih pada pertengahan abad ke-18. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap. Kemudian revolusi 2.0. Revolusi ini itu terjadi di awal 20 abad ke-20. Nah, revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik. Nah, kemudian yaitu revolusi industri 3.0. Revolusi ini ditandai dengan komputasi data. Kemudian pada revolusi 4.0, revolusi industri ini tercetus muncul pada tahun 2000 sampai 2005, di mana internet pada saat ini mulai berkembang dan memiliki kecepatan yang tidak biasa, yang dapat diakses oleh siapa saja. Kemudian masuk ke revolusi industri 5.0. Nah, revolusi 5.0 ini adalah era di mana eranya kebangkitan internet dan juga kebangkitan society. Konsep industri 5.0 lebih memfokuskan kombinasi pendayagunaan antara manusia, data, dan juga teknologi. Jadi, di tiap tahapan revolusi industri ini, manusia atau SDM atau sumber daya manusia ini dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kondisi perubahan yang terjadi. Nah, bagaimana cara kita untuk beradaptasi? Caranya yaitu dengan penanaman nilai dan juga budaya pada SDM itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang keenam, yaitu berbicara tentang ideologi. Lalu, apakah ideologi itu? Nah, ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan ide, gagasan, atau kepercayaan yang memiliki sifat dinamis yang digunakan sebagai pedoman atau arahan untuk mencapai tujuan tertentu. Di dunia ini ada berbagai macam ideologi, antara lain ideologi demokrasi, ideologi liberalisme, ideologi sosialisme, ideologi fasisme, ideologi nasionalisme, dan masih banyak lagi. Nah, ideologi yang diterapkan oleh suatu negara juga memiliki kebijakan dan aturannya masing-masing dalam penggunaannya yang telah disepakati. Adapun fungsi dari ideologi itu sendiri, yang pertama, sebagai pengetahuan dan wawasan yang bisa menjadikan landasan untuk menafsirkan dan juga memahami peristiwa atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kemudian berorientasi dasar yang mampu membuka wawasan dan memberikan makna untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya, ideologi bisa kita jadikan sebagai pedoman ataupun pegangan bagi setiap individu dalam bertindak dan berperilaku. Selanjutnya yaitu ideologi sebagai bekal bagi seseorang untuk menemukan identitas atau jati dirinya. Jadi, penggunaan ideologi di suatu negara itu pasti sudah ditentukan. Contohnya, negara Indonesia. Indonesia memakai ideologi demokrasi yang mana dalam setiap pengambilan keputusan itu
berasas atau berlandaskan dengan demokrasi. Arti dari ideologi demokrasi ini itu kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, di mana di Indonesia ini semua rakyatnya itu diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi maupun pendapat, yang mana itu semua dapat dikemukakan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi tentunya. Nah, itu tadi adalah penjelasan atau opini dari materi 4, 5, dan 6. Semoga dari video ini apa yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.